Shalom para wanitanya Tuhan, wanita yang hebat, wanita yang perkasa, wanita yang luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Mari hari ini ketika kita beribadah di WBI Jumat sore ini, kita mau sama-sama menyanyikan kebaikan Tuhan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik dan kasih setiamu untuk selama-lamanya Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Perlindungan dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami bawa setiap pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami memuji-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang perkasa. Setiap kita yang percaya boleh sama-sama katakan, amin. Sebab Dia baik, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau masuki gerbang-Mu dengan penuh pujian syukur. Sebab Kau baik Tuhan, untuk selamanya. Ku masuki gerbang-Nya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari nyanyikan pujian bagi Dia. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Mari naikkan pujian bagi nama Yesus. Terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya, setianya kekal. Kasih setianya, setianya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau terus memuji Engkau Tuhan.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari sembah Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak, Yesus. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Shalom wanita-wanitanya Allah, pasti luar biasa. Puji nama Tuhan, kita hari ini bertemu dalam kasih Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat hari ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan walaupun lewat online. Kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karenanya kami rindu Allah turunkan berkat-Mu atas setiap kami. Berkat yang berlimpah-limpah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami wanita-wanita yang hari ini datang dan duduk diam mendengar firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh bertemu kembali dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya pastikan setiap kita akan menerima berkat yang hebat daripada Tuhan. Amin. Yes. Saya akan memberikan tema dari kebenaran firman Tuhan bagi setiap wanita-wanita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya memberi tema hidup yang baru. Sekali lagi, hidup yang baru. Kita sedang memasuki hidup yang baru atau gaya hidup yang baru. Atau dikatakan new normal life. Yang tadinya kita bisa bersalaman, kita bisa berpelukan antara perempuan satu dengan yang lain. Ketika kita fellowship, kita bisa bersuka cita, cipiki sana, cipiki sini. Sekarang sudah tidak bisa. Kita mau pergi ke rumah orang atau kita mau pergi ke rumah orang terdekat juga kita harus tahan diri. Karena ada protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Kita harus cuci tangan masuk ke dalam rumah. Kalau kita dari pasar, saya hari-hari ini bolak-balik ke pasar. Sampai ke rumah harus mandi lagi, cuci rambut, semuanya. Protokol kesehatan kita harus lakukan dalam
hidup kita hari-hari ini dalam masa pandemi. Artinya ada gaya hidup yang berbeda yang hari ini kita sedang laksanakan di dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau sampaikan kepada setiap kita, bukan gaya hidup yang baru seperti itu yang akan saya bagikan bagi kita. Tetapi gaya hidupnya Allah yang saya akan bagikan bagi kita. Gaya hidup yang baru di dalam Tuhan. Mari kita akan baca di dalam Alkitab kita dalam Kolose 3 ayat yang ke-15. Kolose 3 ayat yang ke-15. Mari kita akan membacakan bersama-sama. Yang di rumah, ayo kita ikut membaca bersama-sama. Kolose 3 ayat yang ke-15. Alkitab berkata demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam apa? Dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan apa? Bersyukurlah. Yes. Satu ayat ini adalah renungan yang dalam bagi kita pada hari ini. Satu ayat tapi mengandung makna yang begitu hebat yang Allah akan berikan berkatnya pada hari ini. Saya akan sampaikan dari bagian yang pertama. Dari ayat ini, Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Gaya hidup seperti apa, cara hidup yang baru seperti apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, saya sengaja memberi huruf lebih besar dengan tanda kuning supaya kita menjadi pusat perhatian, fokus kita pada bagian yang pertama ini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Gaya hidup yang baru kita adalah gaya hidup yang selalu dinasehati dalam nasihat ilahi. Katakan nasihat ilahi. Iya. Kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus supaya setiap kita, wanita-wanitanya Allah, mendengar nasihatnya. Dia menuliskan kebenaran firman Tuhan ini bukan untuk jemaat di Kolose saja, tetapi bagi setiap wanita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Nasihat ini berbicara kepada setiap kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi yang pertama ini jelaslah. Setiap hidup kekristenan seorang wanita harus hidup didasarkan oleh nasihat apa? Allah. Nasihat ilahi. Sebab itu hari ini engkau sedang mendengar nasihat ilahi. Sebab itu hari ini engkau sedang mendengar Allah berbicara kepada setiap kita lewat firman Tuhannya. Alkitab berkata dalam Amsal 19 ayat yang ke-20. Saya akan membacakan beberapa ayat karena kita akan mendengarkan nasihat ilahi hari ini. Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ternyata untuk memulai masa depan dimulai dari hari ini ketika engkau mendengarkan nasihat ilahi. Ketika engkau mendengar nasihat ilahi ternyata itu sangat berpengaruh atas masa depan kita. Masa depan setiap kita yang menginginkan masa depan yang luar biasa, yang menginginkan masa depan yang diberkati oleh Tuhan, yang menginginkan masa depan seperti janji Tuhan, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Ketika engkau mendengar nasihat Allah, bukan hanya mendengar dan menerima, artinya mau dididik oleh Tuhan, maka itu sangat berpengaruh kepada masa depan kita. Sebab itu hari ini, kalau engkau wanita-wanitanya Allah yang mendengar nasihat, ayo ikuti nasihat Allah. Dan dari mula nasihat ilahi ini diturunkan kepada anak-anak dan seisi rumahmu. Dimulai dari seorang wanita yang mendengar nasihat Allah. Amsal 15 ayat 22, Alkitab menasihati kita hari ini, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Kalau kita memiliki nasihat yang banyak, penasehat yang banyak, maka rancangan kita adalah rancangan yang pasti berhasil, sukses dan beruntung. Dituliskan dalam Alkitab, dipertimbangkan dalam Alkitab, supaya setiap kita yang membaca, setiap kita yang mendengar, banyak-banyaklah mendengar nasihat-nasihat ilahi daripada orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk menasihati kita.
Wanita-wanita hebatnya Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saya percaya setiap kita wanita-wanita yang dijadikan Tuhan hidup hari ini harus memiliki kehidupan yang baru terlebih dahulu. Sehingga kehidupan yang baru itu dibagikan bagi setiap orang. Kalau engkau mendengar, membaca firman Tuhan, maka engkau tahu pasti bahwa Allah menginginkan perubahan dalam hidupmu. Bukan gaya hidup yang lama, yang tidak suka baca Alkitab, yang ogah-ogahan melihat Alkitab, yang menaruh Alkitab hanya di atas meja saja, yang menaruh Alkitab disimpan dalam lemari saja. Tetapi Allah menginginkan, ayo wanita-wanitanya Allah bangun pagi, baca Alkitab. Harus diingat bahwa inilah yang terpenting dalam hidup kita. Mulailah dalam nasihat Allah di pagi hari. Saya hari-hari ini memang sudah saya lakukan. Semenjak saya jadi hamba Tuhan, setiap bangun pagi tidak pernah saya mengambil yang lain selain mengambil Alkitab dan duduk diam membaca firman Tuhan. Kenapa? Saya sangat mengerti bahwa Anita terbatas, Anita wanita biasa, Anita tidak memiliki kemampuan apa-apa selain Anita memintanya itu daripada Tuhan. Kalau tidak membaca firman Tuhan, maka siapakah kita ini? Kita tidak banyak mengetahui apa-apa dalam dunia ini. Tetapi ketika membaca firman Tuhan, kita mengerti apa yang Tuhan mau. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan hari ini. Dan saya percaya ketika engkau membaca firman Tuhan, itulah nasihat ilahi. Supaya engkau berjalan sepanjang hari ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu bagian yang pertama. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, kebenaran firman Tuhan. Kepada bagian yang kedua ini Alkitab berkata kepada setiap kita. Masih pada ayat yang sama, wanita-wanita hebatnya Tuhan. Alkitab berkata kepada kita di dalam Kolose 3 ayat 15 dari satu ayat ini. Tetapi kita akan membagikan beberapa hal penting yang tadi. Hidup di dalam nasihat ilahi, sekarang kita baca kembali. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ini bagian yang kedua, saya sengaja memberi hurufnya lebih besar, damai sejahtera Kristus. Sekali lagi, damai sejahtera Kristus. Jadi hidup yang baru itu bukan hanya hidup di dalam nasihat ilahi. Tetapi hidup yang baru itu ketika engkau menerima nasihat ilahi. Apa yang firman Tuhan katakan kepada hidupmu hari ini. Engkau kerjakan. Maka engkau sedang hidup di dalam damai sejahtera Kristus. Yang mewakili adalah apa? Karakter yang baru. Hidup yang baru adalah hidup di dalam karakter ilahi. Perpadanannya kepada apa? Yang pertama, kepada nasihat Allah, kepada firman Allah. Bagian firman Allah itu yang menasehati kita secara dalam, sehingga wanita-wanitanya Allah memahami apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Untuk memahami apa maunya suami juga, kita begitu luar biasa. Untuk memahami kemauan anak-anak saya, kita harus mengolah pikiran otak kita. Tetapi saya pastikan kalau engkau memahami kebenaran firman Tuhan dengan apa yang Tuhan mau, saya pastikan engkau bisa memahami apa yang hari-hari ini terjadi di sekelilingmu. Maka dimulai dengan apa? Bukan hanya membaca firman, tetapi juga engkau mengubah kebiasaan hidupmu dengan karakter ilahi. Damai sejahtera Kristus ini mewakili seluruh karakter ilahi. Kita akan lihat di dalam Galatia 5 ayat 22. Saya sudah menggambarkan dan kita lihat sama-sama. Karakter seperti Kristus. Yes. Karakter seperti Kristus adalah gaya hidup yang penuh dengan kasih. Dulu kasih orang, kalau orang lain itu mengasihi saya, kalau orang itu memperhatikan saya. Tetapi dengan kasih Kristus, siapapun kita mengasihi tanpa kita memandang kita diberi keuntungan atau tidak.
Hari ini Tuhan menasihati kita dengan karakter Yesus penuh dengan sukacita. Bagaimana saya bersukacita, Bu Anita? Pandemi tidak tahu kapan berakhir, berlalu. Bagaimana saya bisa bersukacita? Saya katakan kepada setiap kita, maka engkau harus bersukacita karena Alkitab katakan demikian. Kenapa? Dari sukacita itulah engkau mampu melakukan segala aktivitas dalam kehidupanmu. Kalau engkau berduka cita, engkau lemah, engkau bersungut-sungut, susah kita melakukan apa-apa. Tapi mulailah bersukacita. Bukan karena pandemi sudah berlalu. Bersukacita karena engkau masih memiliki Tuhan dan firman Allah. Damai sejahtera. Damai sejahtera itu ada di dalam hati. Damai sejahtera itu bukan diberikan oleh dunia ini, tetapi Tuhan yang memberikan. Sebab itu dekat dengan Tuhan maka engkau pasti diberikan Tuhan damai sejahtera. Kenapa? Dekat Tuhan engkau tenang, engkau memiliki damai sejahtera. Gaya hidup yang berbeda walaupun pandemi belum berlalu. Tetapi ada damai sejahtera. Oh saya percaya. Ku tahu Bapa peliharaku. Kenapa? Dia baik, yes. Dia baik. Kalau engkau dekat dengan Tuhan maka damai sejahtera. Engkau selalu berkata, engkau baik Tuhan. Ada kelemah lembutan dalam hidup kita. Kita mau dibentuk oleh Tuhan. Menjadi lemah lembut. Yang tadinya mungkin kita kasar, yang tadinya kita memberontak. Tetapi dalam masa-masa pandemi ini kita dilembutkan oleh Tuhan. Mengerti apa maunya Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar menerima segala sesuatu. Dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dan itu nampak bagaimana engkau menerima hidup kita hari-hari ini. Kemurahan. Bu Anita, bagaimana saya bisa bermurah hati, saya bisa memberi, sedangkan saya pun berkekurangan. Saya pun tidak memiliki banyak, karena masa pandemi ini kami harus cut sana, cut sini, membatasi ini dan ini, itu, dan segala macam. Saya mau berkata kepada setiap kita, walaupun dalam masa pandemi setiap anak-anak Tuhan pasti bisa memberi. Saya pastikan pada setiap kita, pasti kita anak-anak Tuhan, pasti Tuhan berikan kemurahan hati yang luar biasa. Kalau hari ini Tuhan berbicara kepada kita tentang merubah karakter yang lama kepada karakter yang baru, dan salah satunya ada kemurahan, karena Bapa di surga telah melakukannya bagi kita. Tidak dapat meletakkan kepalanya, tidak bisa melakukan banyak hal, tetapi dia melakukan yang terbesar, yaitu dia bagikan kasih-Nya kepada kita. Kalau engkau hari ini tidak bisa memberi, maka bagikan kasih-Mu yang terbaik untuk mengasihi dan melayani suami dan anak-anakmu, bahkan keluargamu, bahkan jemaat Tuhan yang engkau layani. Bagikan kasih. Mungkin segera telepon, berbicara, sapa, dan ajak berdoa. Mari kita berdoa, berkati dia lewat doa. Berkemurahan bukan masalah uang. Berkemurahan bukan masalah berkat yang kita bagikan secara langsung kepada mereka. Tetapi berkat ketika engkau berbicara dengan perkataan-perkataan yang memberkati. Itu pun engkau sedang melakukan kemurahan. Sebab itu lakukan yang terbaik dari karakter Kristus. Karakter Kristus berbicara tentang kesetiaan. Kesetiaan. Kesetiaan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kesetiaan bukan berbicara dari awal sampai pertengahan, tetapi kesetiaan berbicara dari awal sampai kepada akhir hidup kita. Kesetiaan juga berbicara bukan pada waktu kita senang, tetapi berbicara berwaktu juga pada kita sedang berduka cita, kadang sedang kekurangan. Apakah engkau tetap setia? Mungkin pada saat suami kita ada banyak sekali berkat yang dipercayakan Tuhan. Kita bisa baik, kita bisa setia. Tapi pada saat dia berkurangan pada hari-hari ini masa pandemi, ternyata disitulah letak kesetiaanmu. Apakah engkau menghormati dia? Apakah engkau tetap mendoakan dia? Atau yang hari ini engkau lakukan berbeda? Setialah. Bersungguh-sungguhlah mengasihi. Bersungguh-sungguhlah menghormati. Karena terletak
Karena disitulah, sekali lagi, karena disitulah diletakkan segala sesuatu yang engkau kerjakan hari ini. Engkau tetap setia kepada suamimu sampai kapanpun. Engkau tetap setia kepada Allah sampai kapanpun. Walaupun segala sesuatu belum menjadi baik dan sempurna. Tetapi pastikan engkau tetap menjadi pribadi yang setia. Kebaikan. Harusnya kebaikan-kebaikan yang kita nampakkan hari ini dalam hidup kita. Bukan omelan, bukan caci maki, bukan persungut-sungutan. Tapi kebaikan hatimu nampak dari perkataan-perkataanmu kepada setiap orang yang engkau jumpai. Dan engkau seringkali berkata dengan perkataan yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Karena kebaikan kita bukan berbicara pemberian kita. Tetapi dengan sikap hidupmu, karakter hidupmu, engkau sedang melakukan kebaikan bagi banyak orang. Sabar dalam kehidupan kita. Engkau harus sabar. Bu Anita, berapa lama pandemi ini berlalu? Saya pun tidak tahu. Sekali lagi saya katakan, saya pun tidak tahu. Kapan pandemi ini berlalu? Saya tidak tahu. Tetapi di dalamnya Allah sedang mengajarkan sabar. Pujian berkata, sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar. Tuhan pelihara hidup kita. Sabar menghadapi situasi saat ini. Bagaimana caranya? Ayo baca firman Tuhan, kembali kepada nasihat Allah. Dengarkan firman Tuhan. Maka ada janji-janji, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di situ. Yang terakhir, penguasaan diri. Karakter Allah tentang penguasaan diri. Kuasailah dirimu supaya engkau jadi tenang. Saya jadi tenang untuk apa? Untuk saya pergi ke mall. Saya jadi tenang untuk apa? Untuk saya cari duit lebih bersemangat. Saya jadi tenang untuk apa? Saya bisa berhura-hura. Bukan. Tetapi jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Karena pada saat engkau bisa berdoa, disitulah letak kekuatan seorang wanita. Maka ubah karaktermu menjadi karakter yang baru, yaitu karakter seperti Kristus. Sekarang kita kepada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini tetap kepada ayat yang sama dalam Kolose 3 ayat yang ke-15. Kolose 3 ayat yang ke-15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan apa? Bersyukurlah. Yang ketiga, di situ saya warnai dengan tanda merah. Memerintah dalam hatimu. Artinya apa? Gaya hidup yang baru adalah hidup dalam otoritas ilahi. Sekali lagi katakan dengan saya, hidup dalam otoritas ilahi. Ketika engkau hidup dalam otoritas ilahi, maka engkau jalan bukan maunya sendiri. Ketika engkau memutuskan bukan maunya sendiri, tetapi ada otoritas tertinggi, yaitu Allah, pemegang otoritas tertinggi dalam hidupmu. Karena kehidupan yang dimulai dengan Allah harusnya diakhiri juga dengan Allah, yaitu apa? Hidup menurut aturan-aturan, hidup menurut ketetapan-ketetapan Allah saja, bukan ketetapan kita, bukan rencana kita, bukan maunya kita, tetapi maunya Allah. Dilihat dari apa? Yang pertama, hidup dalam nasihat ilahi, yaitu firman Allah. Filipi 1 ayat 21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya hidup saya ini bukan saya lagi. Hidup Anita ini bukan hidup saya lagi. Hidup kita ini bukan hidup kita lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga hidup kita harus berbeda. Yaitu hidup di dalam aturan ketetapan firman Allah. Ketika firman Tuhan berkata kepada kita
bersukacitalah, nurut firman Tuhan, bersukacita. Ketika firman Tuhan berkata kepada kita berdoalah, maka nurut firman Tuhan berdoa. Ketika Alkitab berkata kepada setiap kita harus beribadah, ayo datang beribadah, memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu yang Alkitab tetapkan bagi kita. Itulah kita wanita-wanitanya Allah. Turut taat kepada otoritas tertinggi. Kolose 3 ayat 15, Alkitab berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Pada bagian ini kita akan lihat, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Bagian keempat, dari gaya hidup yang baru, anak-anak Allah, wanita-wanita Allah, yaitu hidup dalam panggilan ilahi. Sekali lagi, hidup di dalam panggilan ilahi. Apa panggilan ilahi dalam kehidupan kita? Ternyata itu dicatat dalam Matius 5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Siapa dia? Saudara dan saya. Wanita-wanita Allah yang mendengarkan firman Tuhan. Kitalah yang disebut oleh Tuhan. Panggilan ilahi kepada kita, engkaulah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya hidup kita wanita-wanita Allah tidak mungkin tersembunyi. Kita harus diperlihatkan. Allah sedang mempromosikan kita. Allah sedang memberikan kebanggaannya kepada dunia ini. Apakah engkau hidup dengan gaya yang baru, menjadi terang dunia, sehingga terang itu bercahaya dan diperlihatkan kepada banyak orang. Allah menginginkan hidup kita menjadi terang, menerangi kehidupan orang lain. Dan kehidupan orang lain pun menjadi terang bagi banyak orang. Firman Tuhan diberikan kepada kita juga dalam Yohanes 9 ayat yang kelima. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Artinya selama kita hidup, selama kita ada, selama kita dipercayakan Tuhan, kesempatan yang diberikan kepada kita, maka jadilah terang dunia. Jadilah orang-orang yang dapat diandalkan. Jadilah wanita-wanita Allah yang dapat diandalkan oleh Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-8, Alkitab berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Yes, kita hidup dalam kegelapan, dalam kehidupan yang lama. Tetapi sekarang, now, today, kamu adalah terang. Di dalam apa? Tuhan. Kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, maka susah kita menerangi orang lain. Karena perubahan hidup ketika engkau datang kepada Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Mengapa kita hidup di dalam terangnya Tuhan? Karena terang itu akan berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan, berbuahkan kebenaran. Dan hal-hal yang baik akan muncul dari setiap orang. Setiap orang yang sungguh-sungguh hidup menjadi wanita-wanitanya Allah. Mother Teresa pada tahun 1910 sampai 1997 dia hidup. Dia juga adalah seorang wanita yang menerima Nobel Perdamaian Dunia, wanita yang hebat ini, wanita yang sederhana ini. Dia berkata demikian, tidak semua orang bisa melakukan hal yang besar. Namun kita semua bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Kita berkata, Bu Anita, bagaimana saya bisa menerangi, berpengaruh kepada orang-orang di sekeliling. Saya sendiri tidak punya dan tidak bisa apa-apa. Nasihat Mother Teresa, nasihat daripada wanita yang luar biasa ini kepada kita. Mungkin kita tidak banyak melakukan hal yang hebat. Engkau bukan orang kaya, engkau bukan wanita yang cerdas, engkau bukan wanita yang punya segala sesuatu. Namun engkau punya cinta, kasih daripada Tuhan yang besar. Itu yang harus dibagikan. Dan Mother Teresa melakukan hal ini dengan cintanya. Dia menjadi berkat bagi India. Dengan cintanya,
dia menjadi terang bagi dunia. Dan sampai hari ini, terang itu terus diperdengarkan, terus diceritakan. Kenapa? Karena kasihnya yang dianggap orang sangat sederhana, tetapi dia menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini jadilah wanita-wanita yang hidup dengan gaya yang berbeda, menciptakan gaya hidup yang berbeda oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau tidak terpengaruh oleh sekeliling, engkau tetap bercahaya, baik buruk keadaan hidupmu saat ini, dalam masa-masa pandemi ini. Tetapi engkau harus tetap bercahaya, engkau harus melakukan kebenaran firman Tuhan, itu yang membuat engkau berbeda. Tetaplah menjadi berkat dimanapun engkau pergi. Dan bagian yang terakhir pada bagian yang kelima di dalam Kolose 3 ayat 15 masih pada ayat yang sama. Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, garis bawahi dan bersyukurlah. Bagian yang kelima, saya pastikan dalam hidup kita harus lakukan. Bagian kelima adalah hidup dalam perkataan ilahi. Hidup dalam perkataan ilahi dan bersyukurlah. Artinya mari kita mau bersyukur kepada Tuhan dimulai dengan perkataanmu. Gaya hidupmu yang berbeda dimulai dari perkataan-perkataanmu. Ketika engkau berkata-kata yang baik, ketika engkau berkata-kata yang benar, maka hidupmu sedang bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur, maka kehidupan kita terpelihara. Masa iya Bu Anita? Masa bisa Bu Anita? Karena jadilah menurut perkataanmu. Kalau engkau berkata saya sangat miskin, maka pasti perkataanmu itu yang terjadi. Saya bodoh, maka perkataan itulah yang akan jadi di dalam hidupmu. Tapi gaya hidup wanitanya Allah berbeda. Ayo perkatakan yang berbeda. Dengan bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur kepada Bapa di surga. Dengan bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi hari ini. Dalam COVID-19. Engkau tetap bersyukur kepada Tuhan. Maka itu akan memelihara hidupmu. Pada saat engkau bersyukur, imun tubuhmu semakin meningkat. Karena imun itu diperlukan pada masa pandemi ini. Sebab itu jadilah wanita-wanita yang bersyukur kepada Tuhan. Hatimu harus penuh dengan ucapan syukur. Sehingga hidupmu penuh dengan sukacita. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur di dalam segala hal, itu yang dikehendaki dalam hidup kita. Perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, hati kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. John Stott berkata demikian, bersungut-sungut artinya orang yang hanya bersungut-sungut berkata-kata yang negatif. Dia berkata, adalah ciri mutlak, tidak bisa dibantah. Ciri mutlak orang yang tidak dipimpin oleh Allah. Pada saat engkau bersungut-sungut, pada saat engkau tidak bersyukur, maka saya pastikan hidupmu tidak dipimpin oleh Allah. Karena seorang wanita yang dipimpin oleh Allah pasti mulutnya penuh dengan ucapan syukur. Katakan amin. Ya. Sebab wanita yang mengucap syukur kepada Tuhanlah adalah wanita-wanita yang hidup dalam terang Allah, hidup dalam nasihat Allah, hidup dalam karakter Allah. Dan hidup di bawah otoritas dan aturan-aturan yang Allah rindukan terjadi. Sebab itu hari ini mari miliki gaya hidup yang baru. New normal life di dalam Tuhan. Hidup yang baru. Yang pertama engkau harus hidup di dalam nasihat ilahi. Baca firman Tuhan. Rajin. Kita banyak hari-hari ini di rumah. Maka punya kesempatan baca Alkitab dengan
bebas. Punya waktu yang begitu banyak untuk membaca firman Tuhan. Teliti Alkitab, baca Alkitab. Gaya hidup kita adalah gaya hidup yang baru ketika engkau membaca firman Tuhan dan melakukan, mempraktekkan, maka karakter ilahi nampak dalam hidupmu. Ketika karakter ilahi itu nampak dalam hidupmu, engkau sedang berjalan di dalam otoritas Tuhan. Engkau sedang berjalan di dalam aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan Allah. Maka ketika engkau jalan dalam aturan dan ketetapan Allah, engkau sedang dalam otoritas Allah, maka hidupmu pasti menerima panggilan ilahi, menjadi garam dan terang, menjadi berkat dimanapun engkau berada. Dan di dalamnya ada ucapan syukur, ada perkataan ilahi yang muncul. Terima kasih Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, bahwasanya selama-lamanya kasih setiamu, bahwasanya selama-lama kasih setia Tuhan. Jadilah wanita-wanita yang hidup dalam kehidupan yang baru. Hidup yang baru dimulai daripada hari ini engkau mendengarkan firman dan melakukan firman. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh kami terima dengan hati yang bersyukur. Dan firman Tuhan ini membentuk setiap kami. Wanita-wanitanya Allah memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Sehingga hidup ini mendatangkan kebaikan demi kebaikan di dalam hidup kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami terima berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.